Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Mari kita awali sesi pada siang sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama adik-adik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, oke. Sampai dengan hari ini, apakah adik-adik sudah punya untuk rencana aktualisasinya nanti apa yang akan diambil? Insya Allah ada Bu. Sudah nggih? Oke. Iya. Nah, ini kita sampai pada kucing agenda 1, 2, dan 3. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari. Review penguatan dan peran agenda 1, review penguatan dan peran agenda 2, review penguatan dan peran agenda 3, kemudian review agenda 4, pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Nah, ini yang akan kita lalui selama 2 jam ke depan, nggih. Nah, ini adik-adik, kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar CPNS. Oke, nah, bicara tentang kurikulum, itu yang pertama adalah materinya tentang pembentukan karakter, yaitu ada SPBN. Ini singkatannya apa, adik-adik? SPBN itu apa? Sikap perilaku bela negara, Ya, kemudian WK dan NBN. WK itu apa? Wawasan Dasar kebangsaan. kebangsaan. Dan Bela NPN, negara. yes. AIK, A-nya, ya, apa A-nya? Singkatan-singkatan ini adik-adik semua harus sudah paham, nggih. Nah, AIK itu analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela Bela negara. negara. negara, Oke, terus ada juga NND PNS. NND itu apa? Nilai-nilai Nilai-nilai dasar. dasar. Nilai dasar Ya, PNS. ada juga K dan P, kedudukan dan Dan peran. peran PNS, Peran. PNS. Oke, KTBT. KTBT apa? Kompetensi teknis bidang tugas. Tugas. Iya, kemudian ada DK. DK itu apa? Dinamika Dinamika kelompok. 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 Oh, Ya, ada lagi MTSL. Apa itu MTSL? MTSL itu apa adik-adik? Muatan teknis, substansi, substansi lembaga. lembaga. Iya, oke. Nah, singkatan-singkatan itu harus betul-betul adik pahami karena ketika kita membaca, kemudian kita nggak ngerti singkatannya, tentu kita akan menjadi kesulitan dalam memahami maknanya. Oke, ya. Pada penguatan KTBT tadi apa adik-adik? Kompetensi teknis Kompetensi bidang teknik. bidang 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 tugas. 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 Nggih. Itu ada administratif dan ada Substan. substantif. Ya, sekarang kompetensi. Tentang kompetensi itu menunjuk pada SPBN. SPBN tadi apa, Dek? Sikap perilaku bela ya negara. perilaku bela Ya, negara, oke. Menunjukkan. Nah, adik-adik harus mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Cara Kemudian mengaktualisasikan NND. Apa itu NND? Nilai-nilai Nilai-nilai dasar. dasar. nilai data dasar. Mengaktualisasikan KPPNS. Apa KP? Apa KP? Kedudukan. kedudukan dan Peran. Dan Kedudukan dan peran peran. PNS. Kemudian menunjukkan KTBT. Apa KTBT? Kompetensi teknik Kompetensi dan bidang teknis tugas. bidang tugas. Bidang Tugas. tugas. Kompetensi Oke. teknik bidang tugas. Ya, fungsi ASN. Apa fungsi ASN itu adik-adik?
Berdasarkan Undang-Undang ASN pada pasal 10, Undang-Undang ASN itu nomor berapa adik-adik? Undang-Undang ASN itu ada di nomor berapa adik-adik? Nomor 20 2023, Bu. Iya, nah yang lain juga harus punya itu nggih catatan-catatan pentingnya. Nah, pada pasal 10 itu tentang pelaksana kebijakan publik. Pelaksanaan publik dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Bangsa. Jadi adik-adik ini ketika menjadi ASN hendaknya menjadi perekat dan pemersatu bangsa, tidak malah bikin heboh gitu ya, bikin rame gitu. Jadi harus berhati-hati ketika berada di sosial media. Nggih, setelah adik-adik ini masuk di ASN. Sasarannya sekarang, sasarannya apa? Tentu saja sasarannya adalah PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat Masyarakat. nggih, berlandaskan pada core values ASN. Nah, desain pembelajarannya terintegrasi artinya ketika mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 maupun agenda 4 semua itu nanti akan terintegrasi. Terintegrasi dalam apa, Adik-adik? Habituasi. Sebelum menjadi habituasi tentunya melalui rancangan apa, Ak- Adik-adik? Jangan Aktualisasi. aktualisasi. Ya, Aktualisasi. nggih. Oke. Review sambil kita mengingat agenda 1. Agenda 1 itu berkaitan dengan apa, adik-adik? Bela Perilaku negara, bela Bu. negara. Bela negara. Apa yang masih adik-adik ingat ketika mempelajari tentang agenda 1? Poin-poin penting apa yang masih bisa diingat sama adik-adik? Coba saya ingin diceritakan Mas Taufan Anggoro. Nanti Mas, bercerita Mas. Ya, agenda 1 itu, Berkaitan dengan sikap bela negara dan wawasan kebangsaan, Bu. nggih, apa saja poin-poin pentingnya? Kisi-kisi yang ada di bagian itu apa saja, Dek? Halo, apa yang diatur di sana? Apa yang diajarkan di sana? Adik-adik harus bagaimana? Sebagai ASN harus apa namanya eh, senantiasa mencintai NKRI, Bu. Oke, masih ada lagi kalimat berikutnya? Masih ada tidak? Kalau tidak, coba sekarang Mbak Winda, coba bercerita tentang agenda 1 itu apa dan bagaimana. Agenda 1 itu tentang bela negara yang meliputi yang inti yang intinya tentang bagaimana sebagai seorang ASN kita berbela negara. Salah satunya dengan memiliki kemampuan awal bela negara, rasa cinta terhadap tanah air, contohnya memakai produk-produk lokal, kemudian ada kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, terus yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Ya, implementasi dalam tempat kerja adik-adik sekarang ini, sikap bela negara yang berkaitan dengan tugas adik-adik misalnya apa, Dek? Contohnya seperti tadi pagi mengikuti upacara bendera itu salah satu implementasi dari bela negara. Ya, selain upacara ada lagi? Hmm. Kalau yang diterapkan di sekolah kami memakai produk lokal yang dihasilkan oleh siswa. Itu salah satu contoh untuk bela negara, yaitu mencintai produk lokal tadi. Contohnya memakai eh, cairan pembersih yang diproduksi oleh siswa-siswa di sekolah kami. Wih, keren ya. Oke. Kalau misalnya mengutamakan kepentingan tempat tugas misalnya, itu Eh, termasuk bagian dari bela negara nggak, adik-adik? Termasuk Ibu. Termasuk, Bu.
Iya, jadi Ya, contoh nih, ketika pagi hari adik-adik sudah mau berangkat, kemudian diberi tugas untuk anaknya diantar dulu ke sekolah, padahal waktunya sudah mepet. Kalau waktunya sudah mepet, tapi diberi tugas untuk ngantar anak-anak ke sekolah, apa yang akan dilakukan adik-adik kaitannya dengan agenda satu? Monggo, siapa yang berpendapat, silahkan. Bagaimana ada kasus seperti itu? Pagi-pagi waktunya sudah mepet ke kantor, ke tempat tugas, padahal harus ngantar anak sekolah. Apa yang akan dilakukan adik-adik kaitannya dengan agenda satu? Monggo, silakan berpendapat siapa? Siapa? Ya, monggo, Mbak Winda. Kalau saya pernah mengalami hal seperti itu dan caranya saya pesankan Gojek Oke, anaknya. ya itu Terus untuk solutif ya. ya, Heeh. kemudian untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi, saya mengatur waktu di pagi hari lebih tertib lagi Oh untuk iya. saya dan keluarga. Oke. Terima Solusi kasih. yang sangat tepat. Tapi karena demi keamanan anak, kalau bisa ketika meminta Gojek ngantar anak, jenengan foto ininya ya, nomor kendaraannya, meskipun di aplikasi kita sudah muncul juga itu ya. Ya, betul Bu. Dengan Iya, share lokasi juga bisa sekarang Bu. Jadi iya, live betul live sekali. share Jadi lokasi meskipun kita melaksanakan tugas, tetapi keamanan anak juga tetap harus. diperhatikan. Iya, oke, Mbak Winda. Ya, oke. Itu diantaranya. Ada lagi yang akan berkomentar tentang materi yang berkaitan dengan agenda satu? Silakan. Yang sudah punya pengalaman kaitannya dengan agenda satu di tempat tugas masing-masing, silakan bercerita. Masa sih nggak ada yang bisa bercerita gitu? Oke, kalau gitu lanjut saja. Nah, tahapan penyelesaian isu ada 4 tahapan. Jadi adik-adik ketika berada di tempat tugas itu kan harus mampu menemukan ada problem apa. Nah, di tempat tugas adik-adik sudah menemukan problem belum yang berkaitan dengan tugasnya adik-adik? Sudah, Sudah. Bu. Sudah Ya, Ibu. Bu. Sudah, ya. udah Nah, Ibu. coba bisa diceritakan Mbak Vina punya problem apa di tempat tugas? Izin menceritakan, Bu, kalau saya sendiri sebagai guru bahasa Arab, ini saya menemukan metode pembelajaran bahasa Arab yang menurut saya kalau misalnya diimbangi dengan teknologi itu lebih baik, misalnya seperti penguasaan kosakata gitu, Bu. Jadi untuk eh, meningkatkan kemampuan anak dalam menguasai kosakata bahasa Arab itu kan ada, kalau bahasa itu Ya, kan ada apa namanya? jadi problemnya apa? Kemudian punya eh solusi apa? Problemnya itu jadi metode pembelajaran yang monoton. Jadi anak hanya setoran menghafal, takutnya anak kan bosan gitu, Bu. Padahal pembelajaran kan lama. Jadi solusinya itu saya punya rencana untuk menggunakan metode pembelajaran edutainment dengan memanfaatkan word wall, Bu. Jadi nanti anak-anak juga bermain game Oke. melalui gadget Ketika mereka. melakukan identifikasi masalah, itu kan masalah yang ditemukan kan minimal ada 5 ya. Nah, Iya, selain Bu. dari selain dari problem yang ini, ada problem apa lagi, Mbak? Kalau kalau untuk problem yang lain sebenarnya banyak. Misalnya seperti itu yang kemarin itu ya Bu di isu APKL itu ya Bu yang Iya, iya. tugas yang di agenda 2 kalau nggak salah. Iya, Jadi kan harus punya nih ya, beberapa problem. Kemudian nanti mm-mm, dipilih menggunakan APKL itu ya, atau mau fishbone boleh gitu ya. ya, Nah, itu kan problemnya tidak hanya satu yang diidentifikasi, tapi menemukan paling tidak problem. 5 problem. Dari 5, kemudian dipilih 3. Dari 3, kemudian jadi satu yang diprioritaskan akan Iya Bu.
pecahkan. Nah, gitu kan ya. Ya, Bu. Oke, monggo silakan. Coba selain problem itu punya problem apa, Adik? Kalau problem yang lain itu ada belum optimal guru dalam menerapkan kurikulum cinta. Kemudian Sebentar, eh, sebentar, mm, sebentar. Kurikulum cinta itu sudah ada regulasinya harus dilakukan mm, belum? harus ada Ibu, cuma untuk penerapannya banyak guru-guru yang Ya masih bingung. wajar kalau belum mau Ya, lagi Arab dimulai kok. iya, Ya, iya. jadi mengambil problem itu Oh ya yang ya, logis lah ya. Wong itu, oh gitu ya, ya, iya. ya. Wong itu baru mulai ya wajar lah kalau belum. Engkau jenengan sing arep meneliti wir wong karuan ngerti yoan. Iya Iya kan? Bu, ya, iya Bu. Karena memang pelatihan-pelatihan juga belum banyak. Jangan mengambil yang apa ya, hal-hal yang memang masih belum mulai dilaksanakan. Oh, sekarang ini aja kan KTSP-nya juga masih KTSP yang kurikulum merdeka, belum kurikulum cinta. Karena ini sudah berada di semester genap. Artinya kurikulum cinta juga belum tertuang dalam KTSP dong. Jadi kalau mengambil problem yang rasional gitu ya. Mm, Heeh, ya, coba yang lain lagi apa? kalau yang lain itu belum adanya evaluasi dari hasil ekstrakurikuler secara terstruktur. Itu Bu. Terus ada masalah lagi belum optimal pembiasaan kegiatan sholat Jumat berjamaah seperti itu. Terus satu lagi, ini saya kurang tahu ini masalah apa bukan sebenarnya. Belum optimalnya guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu. Itu sih. Itu masalah itu. Terus Mm-mm. yang saya ambil itu kebetulan memang yang sangat sesuai dengan tupoksi saya bahasa Arab Ibu. Itu. Mm-mm. Ya, oke, nah, Iya. ya, oke, boleh. Jadi yang sudah disampaikan tadi boleh ya, tapi jangan mengambil sesuatu yang memang secara regulasi aja belum. Di madrasah itu kan KTSP-nya nggak bilang kurikulum cinta. Oh, iya Bu, kemarin soalnya IHT-nya kurikulum cinta, cuma saya nggak ikut. Nah, tapi KTSP-nya kan belum belum. Oh iya, iya, iya. Iya, KTSP-nya masih kurikulum merdeka di Iya Bu, madrasah. iya. Oke, ya Terima saya kasih Bu. ingin diceritakan yang berkaitan dengan agenda satu yang sudah diimplementasikan di tempat tugas masing-masing. Saya akan memanggil karena ini kalau nggak dipanggil kok nggak ada yang bersuara ya. Mas Putu, silakan Mas Putu. Ya, Bu. Jadi Nggih, kalau di tempat saya itu kan auditor dari UIN Sampai ya, Jaga. nggih, Jadi kayak misal apa namanya, eh, eh, setiap pagi saya hormat bendera merah putih, Bu. Kemudian setiap jam 10 pagi itu kan mendengarkan ada mendengarkan lagu bangsa Indonesia Raya. Kemudian eh, yang jelas kayak misal setiap istilahnya menolak seluruh bentuk radikalisme dan intoleransi. Makanya di kampus UIN sendiri itu kan kampus yang inklusif, Bu. Gitu, Bu. nggih, ya. Terus punya problem apa saja itu Mas Jenengan di sana? Kalau saya eh, ada beberapa, Bu. Yang pertama itu seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk program audit. Kemudian Hmm, belum adanya template atau SOP audit yang baku. Kemudian senjangan pemahaman regulasi antara auditor dan auditi. Kemudian belum adanya bank data audit yang terdokumentasi dengan baik. oke. Kemudian Yang akan diambil nanti yang mana Mas? Yang akan saya yang diambil. belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk program audit, Bu. Oke, ya. Sudah dikonsultasikan dengan mentor nggih? Sudah saya konsultasikan ke kepala SPI-nya, Bu. Ya, dan disetujui? Ya, disetujui dengan tambahan arahan, Bu. Oke, harus itu kalau tambahan arahan itu pasti dan sebaiknya adik-adik mengikuti apa yang diarahkan oleh mentor nggih, karena Iya, ketika Bu. adik-adik sudah berkonflik dari awal nanti
pasti imbasnya ke belakang-belakang. Nah, tahapan penyelesaian isu itu ada 4 tahap ini ya adik-adik. Apa saja itu adik-adik? Identifikasi Identifikasi dan dan deskripsi isu, Deskripsi isu, isu, kemudian Memilah, memilah menanalisis memilah dan atau isu, menganalisis menganalisis isu, isu, ya, kemudian memahami mendalami atau atau analisis analisis isu, isu, mm-mm. dan alternatif 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 penyelesaian. 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 Ya, alternatif penyelesaian. Nah, ini artinya adik-adik selain bisa menemukan dan mengidentifikasi, kemudian memilah isu, harus juga punya alternatif penyelesaiannya. Penyelesaian. Oke, jadi tidak hanya bisa mengidentifikasi masalah tanpa tahu bagaimana solusinya gitu, nggih. Oke, sekarang review penguatan dan dari peran agenda 2. Oke. Agenda 2 itu bicara tentang apa, adik-adik? Nilai-nilai dasar, Bu. Nilai-nilai dasar apa? PNS, Nilai Bu. dasar PNS berakhlak. PNS atau ASN? ASN, Bu. ASN. ASN, Oh, Nah, PNS, jadi PNS. jangan, iya, nggak boleh salah menyebut. Karena kalau ASN itu termasuk P3K. P3K-nya. P3K. Oke, oke, deskripsi modulnya seperti ini adik-adik. Berorientasi pelayanan itu apa? Konsep bagaimana memberikan pelayanan secara secara apa adik-adik? maksimal. Maksimal, secara optimal gitu ya. Kemudian kompeten sebagai pemangku jabatan tertentu, entah itu auditor, entah itu guru, entah itu penghulu, semua harus menguasai bidang tugasnya. Kemudian, apalagi adik-adik, akuntabel. Akuntabel itu apa? Bertanggung jawab Tanggung atau jawab Jawab. mempertanggungjawabkan. atas Ya, kepercayaan yang diberikan. iya. Jadi, jangan sampai menyalahgunakan Wewenang. 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 Wewenang, Contoh menyalahgunakan wewenang apa adik-adik? nepotisme mungkin. Nepotisme, apalagi? Menggunakan fasilitas kantor untuk Ya, pribadi. iya, oke. Nah, sekarang berikutnya harmonis. Bagaimana menciptakan harmonisasi di tempat tugas adik-adik? Adik-adik kan anak baru ini ya. Ketika masuk di tempat tugas yang baru, supaya tercipta lingkungan kerja yang harmonis, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Salam, Ya, sapa. Perkenalkan diri, Memperkenalkan diri, mempelajari Bu. situasi di tempat baru dan melakukan penyesuaian. Ya, Ya, adaptif. hubungan Ya. yang baik dengan guru senior. Ya, menjalin komunikasi yang baik Baik, gitu ya. ya. Nggak usah Berbagi berpenampilan sok gitu pendapat. ya, sok pinter, sok yes, apa ya, sok menguasai IT. Meskipun jenengan itu betul memang menguasai IT karena memang wajar anak-anak sekarang. Tapi bagaimanapun jenengan masih kurang pengalaman. Jadi hargailah para senior itu secara layak gitu nggih. Jangan merasa karena menguasai IT terus menganggap para senior itu nggak berguna gitu kan. Jangan sampailah ya. Karena bagaimanapun pengalaman itu tentu lebih banyak dimiliki oleh para senior. Senior. Iya, oke. Loyal. Apa itu loyal adik-adik? Loyal itu apa? menjaga nama baik instansi. Patuh, Ya, apalagi kalau yang berkaitan dengan loyal, contohnya apa, Dek, di tempat kerja yang sudah aktual, yang sudah mau betul-betul menerima tugas dialami? tambahan. Gimana? Mau menerima tugas tambahan selain Mau, mengajar, iya, seperti oke, meskipun apa, ekstrakurikuler. iya, meskipun tidak apa langsung berkaitan dengan tupoksi, tetapi adik-adik tetap mau Menerima dan melaksanakan. melaksanakan tugas. Tugas. Iya, oke. Terus adaptif. Nah, ini kunci dari harmonis itu harus adaptif gitu, nggih. Adaptif itu yang bagaimana, Dek? Mampu menyesuaikan Mampu diri dengan Menyesuaikan menyesuaikan diri tempat diri dengan dengan bekerja. lingkungan. perubahan, Situasi dan dengan kondisi. lingkungan.
Apalagi? Apakah hanya menyesuaikan saja? Berinovasi. Ya, berinovasi boleh. Apalagi? Meningkatkan Apalagi yang berkaitan kreativitas. dengan ya, Meningkatkan kreativitas. meningkatkan Mm-mm. kreativitas. Ya, kalau misalnya di tempat tugas itu ternyata kanan kirinya inovatif, sementara adik-adik ini diam tidak bergerak gitu, kira-kira bisa nggak harmonis di tempat kerja? Tidak bisa Tidak, Ibu. Bu, Tidak nanti bisa. ketinggalan. Jadi pelajari yang ada di kanan kiri lingkungan tempat tugas itu, kemudian bagian mana yang perlu dikuatkan, adik-adik harus mengejar supaya bisa selaras dengan kondisi yang ada di tempat tugas. Kolaboratif. Apa itu kolaboratif, adik-adik? Oh, Kerjasama. bekerja sama Biasanya Maksudnya kerjasama dengan kerjasama siapa? dengan antar rekan kerja instansi lembaga antar itu. instansi. Ya, internal maupun Eksternal. 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 Internal itu yang ada di dalam lingkungan kerja, kemudian yang eksternal itu yang di luar. Di Misalnya luar. kalau guru eh, eksternalnya apa untuk kolaborasi? Ayo Dek, seorang Contohnya guru. untuk UKS mungkin bisa bekerja sama dengan PMI atau apapun itu untuk membuat program kesehatan di sekolah mungkin, Bu. Ya, ada lagi yang lain. Kalau itu kan program besarnya madrasah ya. Kalau yang berkaitan langsung dengan guru, ketika berkolaborasi apa yang akan dilakukan misalnya? Mengikuti MGMP mungkin Bu. Mengikuti kegiatan di MGMP, boleh. Apalagi? Misalnya guru bahasa Inggris berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Oh iya, untuk praktek tour anak-anak guide. dibawa ke tempat pariwisata, bagus ya. Jadi kita harus mampu menerjemahkan definisi dari ini untuk diaktualisasikan, untuk diimplementasikan di tempat tugas adik-adik gitu ya. Kolaborasi misalnya bisa enggak adik-adik itu melaksanakan suatu penelitian yang berguna untuk meningkatkan layanan pembelajaran dengan melakukan PTK berkolaborasi. Nah, itu juga bisa karena salah satu karakteristik dari PTK adalah kolaborasi gitu nggih. Melakukan penelitian tapi dikerjakan bersama gitu. Nanti kemudian saling memberi masukan untuk bagaimana supaya penggunaan metode tertentu itu bisa meningkatkan kualitas hasil belajar. Oke, sekarang penguatan dan peran agenda 3. Nah, agenda 3 itu tentang apa adik-adik? Kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Oke, ini contoh perilaku di dalam tempat tugas adik-adik apa? Yang sudah kemarin betul-betul ditemui di tempat tugas apa ini, Dek? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi antara siapa, Mas Putu? Kolaborasi antar unit, Bu, kalau di tempat saya. Ya, kalau itu eh, misalnya dalam bentuk apa itu, Dek, kolaborasinya? Misal gini, Bu, di tempat saya ada audit dari BPKP. Nah, di audit BPKP tersebut kan dia meminta kepada SPI tentang data-data fakultas, misal katakanlah. Nah, endingnya kan kita harus berkolaborasi dengan fakultas terkait untuk menyiapkan data tersebut. Mm-mm. Oke, ada lagi yang lain yang berpendapat? Silahkan. Monggo, Mbak Nurul Istiqomah punya pendapat mungkin? Agenda Eh, 3 yang sudah ada di tempat tugas apa? Mungkin sebagai pelayan publik, Bu, yaitu memberikan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik sesuai dengan eh apa, cita-cita sesuai dengan program pemerintah, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
eh realisasinya dalam bentuk kegiatan apa itu misalnya? Misalnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran itu menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik itu merasa senang, sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajarannya lebih mudah tercapai. Dia memberikan pelayanan yang prima kalau guru kan di KBM dalam kelas. Jadi mengajarnya tidak hanya dengan lecturing aja, tapi juga dengan metode teknik yang menyenangkan bagi para peserta didik. Mungkin begitu, Bu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, masih ada yang belum berpendapat ini? Enggak, siapa yang mau berpendapat? Eh, izin Ibu, kalau Iya, di enggak Mbak sekolah Vina. kalau di sekolah saya itu kalau yang kelas 12 itu ada kolaborasi. Jadi ada peminat. Sudah dari awal sudah ada peminatan. Nanti setelah lulus nanti apakah akan melanjutkan ke kuliah ataukah mondok di pondok pesantren ataukah wirausaha. Nanti setiap 2 jam dalam seminggu ada kelas dan kelas itu nanti akan diisi oleh dengan bekerja sama dengan orang-orang yang atau pihak-pihak yang berkompeten, misalnya untuk yang minat ingin kuliah nanti bekerja sama dengan bimbingan belajar. Kemudian yang minat untuk melanjutkan wirausaha nanti mengundang tutor-tutor atau mentor yang Ya, ahli oke, di bidang itu, seperti itu, Bu. bagus. Nggih. Sebetulnya itu berkaitan juga dengan agenda 2. Pada nilai yang mana itu, Adik? Yang agenda 2 Ya, yang dilakukan yang tadi kan kolaboratif, Ibu. iya kolaboratif karena memang semua problem itu sebetulnya ketika dianalisis akan saling Saling berkaitan. berkaitan. Oke, oke. Nah, review modul Smart ASN. Yang dimaksud dengan Smart ASN itu apa tadi, Adik? Smart ASN itu apa ya? Ayo, ASN yang melek teknologi, Bu. Jadi ASN yang mengikuti dan menerapkan perkembangan teknologi. iya. Nah, menurut adik-adik, kalau misalnya itu eh, diukurkan untuk adik-adik, kira-kira adik pada posisi mana kalau ada nilai antara 6 sampai 10? Ya, Ini berarti individu ya, Bu, masing-masing orang iya, berbeda ya, iya, Bu. silahkan Kalau saya berpendapat. seperti Kalau saya sepertinya di tingkat 6 atau 7 Bu, harus belajar lagi. Oke, siapa Iya. berpendapat lagi? Ini namanya evaluasi diri. Kalau ASN tidak bisa melakukan evaluasi diri, maka tentu ketika akan melakukan peningkatan kompetensi juga ada hambatan karena nggak ngerti harus melakukan apa. Yang harus saya tingkatkan apa gitu nggak paham. Nah, mari sambil belajar mengevaluasi diri. Kaitannya dengan ini silakan adik-adik kalau ada rentang nilai 6 sampai 10 adik-adik berada pada nilai berapa? Yuk semua berpendapat. 6, Bu. 8, Bu. 7, Bu. 8. Oke, 7. tinggi loh ya, 8 ya. Ya, Bu, 8 itu Siap. bagus 6 banget. sampai 7, Bu. Saya 6 di 6 7 aja kayaknya, 6 Bu. sampai 7. Ya, 6 sampai 7, Bu, sama, Bu. 6 sampai 7 Iya. cukup, Bu. Coba yang delapan tadi Mas Yandri ya? Saya, Bu. Oh, mana ini? Saya. Siap. Surya, Surya, Bu. Oh, Mas Surya, guys. Sekarang Mas Surya tugas di mana? Saya peranata komputer di kantor Kementerian Agama Surakarta, Bu. Oke. Ya, Oke. bisa dijelaskan berani menaruh angka 8? Eh, Rentangnya 7 sampai 8 sih, Bu. Oh, Kan 7 sampai saat ini 8. saya ditugasi sebagai salah satunya sebagai operator emis, Bu. Nah, ini saya baru pertama kali memegang emis, jadi belum Iya, belum dan tahu itu harus harus banyak kerja. belajar sama Ya, senior yang kemarin ya, pegang betul. emis gitu ya. Siap, betul, Bu. Iya. Jadi masih Oke, bertanya-tanya karena lagi, Bu. emis kan iya. Nah, makanya saya juga penasaran. Waduh, ini CPNS udah berani kasih nilai 8 ini seberapa seberapa argumentasi yang bisa dinarasikan gitu ya. Oke. Nah, TD itu apa, Dek? TD, LD ini apa?
teknologi digital, Ayo, LD apa? literasi Ya, digital, iya. Oke. Apa? Coba diulang. Saya pengen diulang adik-adik. TL itu apa? Eh, TD itu apa? teknologi digital. Teknologi Teknologi digital. Teknologi digital, digital. Kalau LD, literasi 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 digital. 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 apa yang dimaksud dengan teknologi digital? Apa, Dek? Alatnya, Bu. Ya, teknologi digital itu apa? Alatnya. Teknologi berbasis digital. Masa jawabnya alatnya gitu. Alat apa? Ayo, apa? Menggunakan TD inovasi, itu apa? Teknologi digital itu apa? penggunaan teknologi elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi. Iya, adik-adik itu kan pegang HP ya. Kan bisa langsung cari cet 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 gitu. Oke. Nah, kemudian LD, literasi digital. Apa itu literasi digital adik-adik? Kemampuan untuk mengoperasikan kemampuan untuk teknologi memahami digital, dan menggunakan mengoperasikan informasi dengan dari bertanggung jawab. pusat. Iya. Nah, untuk hari gini, seorang ASN apalagi yang baru diangkat, ini kan anak-anak muda isinya ya. Kalau sampai TD dan LD-nya rendah, maka apa yang harus dilakukan adik-adik? Meningkatkan Belajar kemampuan, dulu. mengikuti Meningkatkan pelatihan, kompetensi. Belajar, mengikuti Kemampuan. pelatihan. Jangan menunggu ada pelatihan. Jangan menunggu diikutkan pelatihan. Tetapi sekarang ini kan banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang ditawarkan secara mandiri gitu ya. Wah, dadak bayar niku mangke Bu. Ya, gimana kalau nggak mau apa modal gitu murah loh sekarang banyak kan ya apa pelatihan-pelatihan online yang bayarnya sekitaran 50 ribuan. Adik-adik sering kan ya melihat tawaran gitu di Instagram atau di sosial media gitu. Nah, yang semacam itu silakan adik-adik atau ikut yang ada di MOOC Pintarnya Kemenak itu juga banyak di sana. Oke, implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, ini adik-adik nanti silakan untuk bisa dibaca-baca betapa pentingnya untuk tampil menjadi sosok ASN yang smart itu tidak gaptek. Nah, karena apa? Sekarang ini kan hampir segala sesuatu itu bersentuhan dengan teknologi ya. Mau bikin karya tulis, banyak teknologi yang mendukung. Ketika kita bahkan menyusun SKP, itu pun sudah berbasis teknologi ya, adik-adik ya. Ya, Betul, Bu. Ibu. Iya, bagaimana menyimpan dokumen-dokumen yang akan dijadikan bukti fisiknya. Bukti fisik. Iya, kemasan-kemasan atau desain-desain untuk apa? Menyimpan filenya seperti apa kan gitu ya. Oke, pilar literasi digital. Ada apa saja itu adik-adik? Ada cakap Cakap Etika, bermedia Media digital, budaya, digital, aman aman, bermedia dan media digital. cakap. digital, Oke. Digital. Selain cakap juga harus apa Aman, saja? aman, aman, aman Aman, aman. bermedia digital. Aman. Pertimbangan Beretika, keamanan. beretika, Oke. dan Beretika. budaya. Beretika. Nah, jadi jangan sampai ngumpat-ngumpat kok di sosial media. Media. Nah, ini yang kadang-kala masih sering terjadi. Curhat tentang apa yang sedang dialami. Curhatnya di sosial media dipakai untuk bikin status WA, dipakai untuk Reels, gitu-gitu itu. Nah, itu layak nggak untuk kita adik-adik? Tidak layak, Tidak, Ibu. Enggak, Bu. Sangat tidak layak. Bahkan ada yang sedang berproblem dalam keluarga pun diupload di sosial media. Itu sangat-sangat tidak 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 layak. layak. pantas. Nggih. Simpanlah kalau mau curhat, curhat sama Allah. Allah. Curhat kok di sosial media. Dikiranya semua orang itu senang sama kita. Enggak ya. Jadi kalau kita mau curhat, curhat aja sama Allah. Rahasianya terjamin.
ada solusi yang terbaik tentunya dari Allah, kan gitu ya. Oke, jadi Ya, Bu. meskipun kalian masuk anak-anak yang masih muda, jangan mengikuti tren curhat di sosial Sosial media. media. Iya, Medsos. apalagi tentang aib keluarga, apalagi tentang tempat kerja. Tempat kerja aku tuh tempat kerja yang toksik. Nah, ketika dibaca sama atasan, dipanggil, kira-kira apa yang terjadi, Dik? Akan Bisa menimbulkan menghambat konflik. terjadinya harmonisasi di tempat tugas tentunya. Oke. Nah, ini selamat mengaktualisasikan ASN Smart. Manajemen ASN dan Smart ASN untuk terwujudnya Smart Smart government. Governance. Nah, ini apa? Smart Governance itu apa, adik-adik? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Smart Governance itu apa? Melakukan kolaborasi antar apa? Yang Antar dimaksud oh, konsep dulu. Smart Governance itu apa? Yuk, Sistem Konsep yang penerapan dijalankan teknologi secara cerdas. informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam negara. ya, coba adik-adik sudah ikut andil di bagian mana untuk terwujudnya smart governance itu? Paling tidak kan meskipun kecil sudah turut andil di bagian mana andilnya? Waktu proses penerimaan siswa baru. Ya, oke. Apalagi yang Absen, lain? Ini Bu absensi pusaka, Bu. membuat materi pembelajaran dengan media Canva atau Capcut begitu. Oke, ada lagi yang lain. Mas Putu sudah punya merasa berkontribusi untuk mewujudkan smart governance dalam hal apa ini? Auditor. Saya membantu mempersiapkan eh, LHA, Bu. Membantu menyiapkan LHA, LHA. LHA itu apa, Mas? laporan audit, Bu. Oke. Apakah selama ini belum ada atau bagaimana? Jadi di bisa lebih diefisiensikan. Saya membuat dengan Google Form, Bu. Oke, ya. Oke, dengan Google Form ya, menyederhanakan sistem gitu ya, Mas. Ya, mengefisienkan waktu sebetulnya, Bu. Karena biar lebih cepat aja. Kalau misalnya sistem, saya rasa sulit untuk disederhanakan karena kan sudah ada tupoksinya, Bu. Hmm, itu sebetulnya kalau dianalisis ya sama saja maksudnya menyederhanakan sistem itu yang kemarin susah untuk segera terkumpul karena belum ada alat yang paling mudah untuk di apa manfaatkan akhirnya bisa dengan cepat dilaksanakan karena menggunakan aplikasi yang simpel itu juga sebetulnya termasuk di dalamnya ya. Maksudnya sistem itu kan bukan sistem aplikasinya, Mas. Tetapi eh, sistem itu bukan kemudian di aplikasi, tapi apa ya? Lebih kepada ketercapaian dari sasaran untuk segera terkumpul datanya. Nah, itu juga bagian dari sistem atau mekanisme kerja gitu ya. Oke. Agenda 4. Nah, ada agenda 4 itu apa, Dek? Agenda Habituasi, 4 Bu. Habituasi. habituasi. Tiga hal yang dilatihkan itu sebagai pondasi pemahaman para pihak. Ada peserta, ada coach, mentor, dan penguji. Nah, pada tahapan ini menemukanali isu atau masalah. Adik tentunya sudah punya semua ya, isu atau masalahnya apa. Ini tentu berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, ya, berkaitan dengan agenda 3 dan agenda 1. Kemudian menemukan gagasan solutif, kemampuan berpikir kreatif, itu agenda 3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, membangun habit atau karakter, itu agenda berapa, Dek? 2. Agenda 2 ya. Nah, jadi ya agenda 2 itu apa tuh?
Agenda 2 itu apa tuh? Nilai-nilai Nilai-nilai dasar dasar PNS. ASN. PNS ASN. atau ASN. 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 Iya, bukan, jangan sebut PNS ya. Kalau PNS berarti adik-adik nggak perlu, no. Karena adik-adik sekarang kan belum PNS. Jadi yang benar adalah ASN. ASN. Ya, oke. Nah ini yang 1 dan 2 itu dianggap sebagai kendaraannya. Nah, kendaraannya. Sedangkan yang ketiga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itulah tujuannya. Supaya apa? Menjadi ASN yang berakhlak. Ya, oke. Latsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Coba, di mana unsur kepemimpinannya ketika adik-adik mengikuti Latsar? Latsar kan dianggap sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan. Meskipun Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Coba di bagian mana, Dek? Yang adik-adik itu sudah dituntut untuk ada nilai kepemimpinannya. Dari dengan mencarikan solusi dari isu yang ada mungkin, Bu. Ya, jadi tidak hanya sekedar mencari solusinya. Ketika menganalisis problem apa yang dihadapi oleh satuan kerja atau tempat bertugas, itu kan sudah seorang pemimpin itu. Karena seorang pemimpin kalau tidak punya kepekaan dalam menangkap problem, tentu problem juga tidak akan dapat diselesaikan. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, ini dia pengertian aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi itu apa? Adik-adik coba semua membaca, dibuka mute-nya, semua membaca biar nggak ngantuk. Aktualisasi Aktualisasi adalah adalah Suatu suatu proses proses untuk untuk menjadikan Kondisi mata kondisi pelatihan yang mata telah pelatihan yang dipelajari telah menjadi dipelajari menjadi menjadi aktual aktual, atau terjadi. nyata atau Terjadi. terjadi atau Ya, sesungguhnya ada. ada. ya, menerjemahkan teori ke dalam apa, Dek? Tindakan nyata. Tindakan nyata. Dalam praktik, tindakan nyata, nggih. Mengubah konsep menjadi Realita. konstruk, realita, ya, dari gagasan sebagai kegiatan realita. realita. Iya, jadi tidak hanya berupa pemikiran, tidak hanya berupa kata-kata, tetapi lebih pada kegiatan yang nyata. Nyata. Iya, itu aktualisasi. Jadi dari konsep-konsep yang sudah dipelajari mulai agenda 1, 2, 3, kemudian dirunut apa yang bisa dituangkan dari Aktualisasikan. ide menjadi realita gitu Realita. kan. Oke, habituasi. Monggo dibaca semua biar nggak ngantuk adik-adik. Habituasi adalah Proses 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 pembiasaan pembiasaan diri diri untuk untuk berperilaku perilaku sesuai nilai-nilai sesuai nilai-nilai tertentu, tertentu sehingga terbentuk karakter ideal ideal melalui proses 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 internalisasi internalisasi dan dan dipersonifikasi dipersonifikasi atau atau perumpamaan perumpamaan melalui melalui intervensi intervensi tertentu tertentu di di tempat tempat Di tempat kerja. kerja. iya. Nah, tentu saja untuk menjadi habituasi ini sebelumnya adik-adik harus berkonsultasi kepada siapa? mentor. Mentor, mentor. ya. Itu sebagai pengakuan bahwa adik itu masih memerlukan bimbingan, bimbingan. arahan, masukan gitu nggih. Ya. Oke. Hubungan aktualisasi dan habituasi itu apa adik-adik? Apa hubungannya? Aktualisasi itu bersifat ekstrinsik Ekstrinsik, sebagai intervensi dari habituasi. habituasi yang Habituasi. bersifat Iya, intrinsik. habituasi itu sifatnya intrinsik. Intrinsik. Habituasi itu pembiasaan gitu, nggih. Jadi kalau Oke. adik-adik sudah tahu ada problem apa, solusinya apa, maka solusi itu harus dijadikan menjadi habit gitu. Habit atau Iya, kebiasaan. nggih. Oke, tujuannya membentuk karakter diri PNS profesional sebagai pelayan
masyarakat. Jadi tujuannya Masyarakat. kalau itu setelah adik-adik menjadi PNS itu menjadi PNS yang profesional. Profesional itu yang bagaimana tadi? Mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, dan Kompeten. secara tepat sesuai dengan regulasinya gitu ya. Oke. Sesuai tupoksi, tapi kalau belum sesuai dengan regulasi belum bisa dikatakan Profesional. profesional. Jadi adik-adik juga harus mempelajari regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ketugasan adik-adik. Oke, loh ini kok ada? Hmm, Oke, lanjut. Ya, proses habituasi masa percobaan CPNS. Nah, sekarang ini adik-adik berada di mana, Dek? Latihan dasar CPNS. Pelatihan dasar CPNS, intervensi aktualisasi, ada rancangan, laporan, profesional, kemudian apa, Dek? Ada habituasi. Situasi sama Iya, habituasi latihan, situasi ketika latihan ya, kemudian habituasi, habituasi terus. Jadi habituasi itu tidak hanya dilakukan dalam satu tahapan, tetapi secara berkelanjutan. Berkelanjutan. Supaya apa? Sampai akhirnya menjadi karakter. Gitu nggih. Jadi proses habituasi itu arah akhirnya adalah untuk mencapai karakter. Pembiasaan-pembiasaan. Oke, terima kasih. Nah, masih ada lagi yang perlu untuk kita bahas, adik-adik. Ya, nah ini. Hari ini kita hari keberapa, adik-adik? Hari ke-11 11. 11. Besok kita hari ke-12. 12. Maka besok akan ada sinkronus 2JP gitu ya. Terus ini kan, oke, hari ke-12. Menjelaskan konsep aktualisasi, menjelaskan desain pembelajaran e-learning agenda 4, sinkronus dan asinkronus. Kemudian hari ke-13-nya, adik-adik sudah punya materi ini? Belum, Ibu. Oke, nanti saya upload di ini. Saya upload di BLC. Nanti silakan adik-adik bisa download dari sana, nggih. Nah, ini apa-apa yang harus adik-adik lakukan. Semua sudah ada di sini. Hari ke-13 ngapain aja? Carilah isu permasalahan di sekitar di satker masing-masing minimal 5 scanning menggunakan agenda 3. Manajemen ASN dan Smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari 2 mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Nah, jadi nanti ini dipelajari sama adik-adik ya ketika akan menyusun rancangan aksi, aktualisasi ya. Oke, sebaiknya isu tersebut sudah dikomunikasikan dengan mentor. Kemudian isu-isu sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Kalau misalnya tidak, yang penting dalam lingkungan kerja adik-adik gitu. Karena baru 1 bulan bisa jadi menemukan isu yang langsung berkaitan dengan tusi itu belum belum nemu gitu nggih. Oke, silakan nanti kalau belum nemu langsung berkonsultasi saja sama mentor. Mohon maaf Kemudian, ditampilkan, Bu. oh belum ya? Belum, Bu. Ya, aduh lupa Mas, sudah nggak fokus ini. Sudah sore, teman-teman di kantor udah pada pulang ini. Oke, ya, ya, ini nanti adik-adik bisa download nanti saya taruh di BLC. Jadi nanti dipelajari ini, Dek. Sinkronusnya ngapain? Asinkronusnya harus mengerjakan apa? Ini masing-masing sudah ada. Hari ke-13 apa yang harus dilakukan? Yaitu mencari isu permasalahan di satker masing-masing. Minimal 5. Nah, ini. Kemudian selanjutnya
sampai nanti ada ini isu-isu sesuai dengan tusi masing-masing. Jika memungkinkan, seandainya tidak memungkinkan, yang penting berkaitan dengan eh, lingkungan kerja adik-adik di kantor mana. Oke. Kemudian awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Kurangnya, belum adanya, belum optimalnya. Jadi semua isu itu pasti menggunakan kata kalimat negatif. Negatif. Oke. Negatif. Oke. Terus buatlah analisis isu dari isu yang sudah ditemukan sampai menemukan core isu. Core isu itu ada berapa item, Dek? Ada 5. 5, Bu. 5 Iya, itu kan isunya. Kalau core isu isunya. berarti 3. 1. core isunya berapa? Isunya Satu. 5. Kalau isunya 1. Satu, 1. satu, Bu. Iya, 1, Bu. betul. Kemudian hasil scanning dari analisis ini nanti yang akan dimasukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Batas akhir pengumpulan tugas pada tanggal hari ke-13 pada pukul 23.59 seperti biasa. Jadi nanti ini pada hari ke-13. Hari 13 itu hari apa, Dik? Hari Hari Rabu. Rabu, Bu. Hari Rabu nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik gitu ya. Eh, secara mudahnya sebetulnya kakak-kakak lifting kalian yang CPNS tahun lalu itu sudah punya kayak gini. Bolehlah adik-adik untuk cari-cari gitu ya. Oke, hari ke-14 ini yang harus dilakukan asinkronus. Kegiatannya apa? Jika sudah didapatkan core isu, maka dari penyebab isu bisa dengan memakai analisis, fishbone atau yang lain. Ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan dari core isu itu yang berupa kegiatan minimal 5 kegiatan. Minimal ini harus ada 5 kegiatan gitu nggih. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas. Ini hari ke-14. Lalu hari ke-15 apa, Dek? Hari ke-15-nya. Hari ke-16-nya apa? 16-nya Ya, ini membuat semua ada seperti ini, Dek. Jadi nanti tinggal download saja, kemudian diikuti. Sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Tidak ada sistematika baku dalam penyusunan rencana aktualisasi, namun setidaknya bisa memuat beberapa hal berikut, seperti yang ada ini. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan seterusnya. Nah, adik-adik, ketika membuat format untuk mulai dari core isu, kegiatannya seperti apa, tahapannya seperti apa, dan output hasilnya seperti apa. Nah, ini nanti akan bisa dilihat pada contoh. Ini biar selesai dulu. Nah, oke, kita selesaikan dulu. Nanti standar umum penulisan. Nah, seperti ini, standar umum penulisan. Nanti saya kasih contoh rencana aktualisasinya. Nggih. Oke, nah terus ini nanti sudah. Sekarang saya ingin menunjukkan contoh. Nggak usah khawatir yang belum punya contoh. Ini Bu Aminah juga ada contoh, tapi ini kemarin dari Kumham, Mahkamah Agung yang ikut pelatihan di kantor kita. Nah ini adik-adik ini contoh. Nanti adik-adik bisa, sudah nampak adik-adik? Sudah, Ibu. Oke. Nah sudah, tadi, Bu. oke. Tetapi untuk di Kemenak, kalau ini kan masih menggunakan 7 kolom di formatnya yang kotak-kotak tadi. Kalau kita cukup 6. Jadi, nah ini kan tentang tadi. Terus ini pakai USG ini.
Ya, ini adik-adik ketika menuliskan seperti yang ada dalam B, ini harusnya eh, kebersihan lingkungan kantornya, kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Di sini ini harus dituliskan. Nah, jangan hanya paling atas. Jadi supaya jelas lokusnya. Lokus, fokus itu harus selalu ada. Nah, itu di sini ini nanti ditambahkan. Jadi semua harus menyebut lokusnya di mana gitu nggih? Ya. Terus ada yang alur berpikirnya boleh nanti diikuti, tetapi ini. Nah, yang di Kemenak sudah tidak perlu pakai yang kolom ketujuh ini. Nah, ini nggak perlu. Kena semua. Nah, yang ini nggak perlu. Nah, kolom 7 ini nggak perlu untuk di kita. Harap diingat nanti ketika adik-adik mencontoh mengikuti alur berpikirnya, ingat bahwa kita hanya ada pakai 6 kolom saja. Karena apa? Ini sudah berkaitan langsung dengan di agenda 2 berakhlak dan juga kalau di Kemenak ada 5 nilai budaya kerja. Nah, itu sudah menyatu di sini. Ya, jadi nanti ketika adik-adik membuat format yang ini berapa kolom, Dek? 6. 6. Nah, nanti yang terakhir ini cukup di delete aja, nggih. Kalau di PowerPoint-nya tadi sudah 6. Tapi karena ini kemarin contoh yang beneran dibikin oleh peserta yang dari lain Kementerian Agama, maka mereka menggunakan 7 kolom. Oke, ini sudah ada contohnya. Nah, tentang tahapan, nah ini tahapannya pertama pasti konsultasi, kemudian menyusun rancangan kegiatan dengan mentor, kemudian menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat. Nah, jadi minimal dalam setiap kegiatan, setiap satu kegiatan ini minimal ada berapa tahapan, Dek? 3. Iya, oke. Nah, lebih bagus lagi 4, Dek. Ya, nih ada 4. Ya, ada sebagian 3, ada yang... eh, Oke, semakin lengkap tahapannya, semakin berkualitas tentunya. Oke, ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan oleh adik-adik? Ini misalnya ya, kita akan mengawali dari nih kegiatan. Misalnya kegiatannya apa? Membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang bersistematis, yang tersistematis. Tahapannya konsultasi, menyusun rancangan kerja, kemudian menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat. Selanjutnya, output atau hasil. Output atau hasil itu di sini dikaitkan dengan ini, misalnya ide-ide untuk penyusunan rancangan kerja yang sudah disetujui mentor. Pokoknya selalu dikaitkan dengan arahan-arahan atau masukan dari mentor. Lalu, susunan rancangan kerja yang telah disetujui bersama mentor. Nanti ada lembar pengesahannya juga tadi di PowerPoint sudah ada juga seperti apa. Kemudian susunan rancangan kerja yang sudah tetap. Nah, ini. Oke. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak. Apa yang ada di dalam kajian ini berkaitan dengan nilai dasar yang mana gitu ya. Oke. Berorientasi pelayanan misalnya, melakukan perbaikan tiada henti gitu. Jadi dikaitkan langsung kompeten. Nah, ini untuk apa? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Terus apalagi? Jadi semua nilai dasar yang berkaitan dengan berakhlak nanti dinarasikan seperti ini. Oke. Hingga saat ini adik-adik ada yang sudah punya ini? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, nanti silahkan untuk mulai ditulis-tulis ya, biar untuk bisa memandu berpikirnya pada arah rencana aktualisasinya. Kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Visinya apa? Ini visi nggak boleh ngarang loh ya, Dek ya. Visi itu nyari dari mana, Dek? Dari tempat tugas masing-masing. Pasti punya yang namanya visi misi satuan kerja gitu ya. Oke, nanti cari bertanya sama mentor gitu. Visi misi di kantor kita ini apa ya, Pak? Misalnya. Oke. Nah, ini eh, tadi kan kegiatan itu minimal berapa, Dek? Ini ada satu, dua, Nah, 3. tiga, ya, empat, lima. Nah, ada lima, bahkan ini ada enam. Nah, semakin banyak yang bisa kita identifikasi, itu kan menandakan ketajaman kita dalam menganalisis situasi. Jadi jangan terlalu minim, nggih. Oke. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan adik-adik? Bu, maaf, berarti ini sovel yang Ibu contohkan tadi semuanya bisa kita akses, Bu. Iya, nanti Boleh? tak ini kan aja. Biar Ya, Bu, memudahkan makasih. jenengan. Aku ngerti kok jenengan juga pengen pengen dapat yang sudah jadi kayak apa gitu ya. Iya, Bu. Betul, Oke, Ibu, sebagai oke. contoh, Bu. Berarti nanti yang tak upload contoh RA, contoh rencana aktualisasi 2 PPT sama panduan. Nah, adik-adik jangan lupa, ada juga panduan, Dek, yang bisa diakses. Nanti sekalian saya upload panduan yang mana? Panduan. Tadi kayaknya ada saya buka. Panduan. Duh, dah hilang ya. Panduan. Oke, saya buka dulu. Panduan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini panduannya juga ada adik-adik. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, Ye. Bu. Nanti jangan lupa panduannya ini dibaca, dipahami pelan-pelan gitu nggih. Boleh untuk dibahas bersama penyamaan persepsi di masing-masing kelompok. Jadi dari panduan itu intinya bagaimana? Oh, ternyata kita harus begini, begini, begini ya, misalnya gitu ya. Oke. Nih, di sini. Identifikasi penetapan isu itu harus bagaimana? Kemudian menganalisis core isu bagaimana bisa menggunakan pendekatan 6M misalnya. Nah, ini ada contoh matrik hasil analisis menggunakan diagram fishbone. Terus gagasan pemecahan isu, menyusun rancangan aktualisasi. Nah, ini di antaranya ada ini. Peserta mengajukan beberapa ide kegiatan solutif sebagai alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan persetujuan mentor. Nah, ini tadi contohnya sudah ada juga. Nah, ini panduannya ada. Nggak banyak, hanya kisaran berapa halaman tadi ya. Oke. Nah, itu harus dibaca oleh adik-adik. Oke. Nah, ini seperti ini adik-adik. Ya, cukup. Nanti semua saya upload. Oke, oke. Nih, ya. Silakan nanti adik-adik bisa berdiskusi kelompok untuk
menyatukan persepsi. Saya dapat contoh dari yang lalu begini. Oh, tapi dari panduan begini. Nah, nanti silahkan dicari mana yang paling mendekati benar gitu, nggih. Oke. Mungkin itu dulu adik-adik. Sudah sampai di 16.44. Tadi saya minta untuk maju, tapi sayangnya tadi ini ya, apa, kita lama nggak nemu-nemu co-hostnya gitu ya, jadi sampai mundur-mundur. Tapi saya yakin adik-adik semua pasti dengan mudah untuk bisa memahami apa yang pada sore hari ini kita bahas bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup, Bu. Cukup, Oke, Bu. Cukup, Ibu. terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Nggih. Sebentar nggih, saya tak screenshot dulu untuk dokumen saya. Ya, bentar nggih. Nanti saya akan segera mengupload. Silakan untuk segera diakses nanti kalau sudah siap di PLC nggih, Dek, nggih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih, makasih Mbak Mutia, makasih Mbak Winda apa Ya, ini Bu. bertebaran cintanya ya. Oke, makasih. Dah kita akhiri nggih. Wis tapi Ya, iki Bu. sutun mesti dhewek ngerti Baik, Bu. Nggih, teman-teman. Bu. Ya, Bisa stop record. Enggak, itu stop.